terima ibadahnya, dimasukkan surganya. Khusus untuk kita menjadi mudah-mudahan memberikan kesehatan, Amin. keberkahan keluarganya juga, mudah-mudahan sehingga bisa terus menghubungi kita memberikan ilmu kepada kita semua. Dan juga pada ini kita berikan untuk para donatur yang telah mendonasikan sebagai hartanya untuk semua kegiatan musik Anur. Mudah-mudahan apa yang diniatkan akan dilemparkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berikan kita rezeki yang banyak yang berkah, kita bisa pergi haji ke Baitullah, dan berjumpa ke Baitullah berjalan ke makam baginda Rasulullah SAW. Bapak dan kita terus berkhatimah. Hari ini berkuliah di saleh dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa atim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa asrafi ummati as'adil rabbi wal adab وإمام طريقك والحرم وترجمان بلسان الكلام ومنبع العلم والعلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وسفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا زده صرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تعالى عن ذوي الفخر عليه والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد اللهم صل وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, haji sepuh dan sepuh-sepuhan, sesuai ketua DKM, Bapak Haji Sunarso dan staf-stafnya, staf Mahmud, staf Amirin, dan serta lainnya para hadirin semua. Alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya,
yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin, ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat mengajar spektakuler dari pengajian 2 mingguan. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan dari kita. Yang mana menurut schedule karena kita udah lama nggak ketemu Pak ya. Kalau nggak salah sampai surat Al-Maun. Surat Al-Maun Makiyatun. Surat ini diturunkan sebelum hijrah atau ada di Mekah sebelumnya. Wa ayatuha sab'un, adapun ayatnya ada 7. Semua orang pada tahu kalau kita sholat jamaah itu ntar imamnya baca ayat Bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ini ara'aital ladzi yukadzibu biddin artinya apakah kamu melihat? Ya, tahu nggak kamu? Tapi ro'aita itu kata-kata ro'aita bukan melihat pakai meripat, bukan melihat pakai mata, maksudnya pengetahuan. Tahukah kamu? Bukan kamu melihat. Ro'aita bukan kamu melihat pakai mata, enggak, tapi tahukah kamu? Tahu apa? Alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Lah maksudnya apa? Agama di sini bukan agama-agama itu, bukan. Maksudnya ad-din itu ja'a bima'anil katsira. Dalam kajian ilmu tafsir, kalimat din itu artinya oke, ya. Artinya banyak kalimat din itu, Pak. Contohnya nih. Kalau kita sholat membaca Fatihah, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Din di sini, kalimat din di sini artinya hari kebangkitan, hari pembalasan besok. Yang menguasai di hari pembalasan, di hari kebangkitan. Artinya din itu begitu. Kalau diartiin agama, orang enak, keliru. Yang menguasai di hari agama. Wah, agama sudah gak ada di hari itu. Orang ada agama-agama, bubar semua. Nah, itu ceritanya begitu. Kalau inna dina indallahil Islam. Kalau ayat sesungguhnya inna dina agama. Nah, ini memang agama. Tahu dari mana? Ya karena ada buntutnya Islam, agama Islam. Nah, inna dina indallahil Islam artinya sesungguhnya agama yang di sisi Allah diterima di sisi Allah Ta'ala. Cuma Islam, agama-agama lain ora diterima. Itu ceritanya begitu. Diperkuat dengan ayat lain, wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbal minhu. Itu ceritanya. Barang siapa memeluk agama Islam ora diterima. Walaupun di dunianya sosialnya tinggi karena orang punya iman. Iman yang menentukan, ya itu. Adapun amal soleh itu embel-embel, ceritanya itu begitu, Pak. Nah, kalau Bapak baca surat Yusuf, di situ ada kata-kata fi dinil malik, artinya undang-undang kerajaan. Nah, itu Pak. Jadi din itu artinya apa ya? Supaya gak repot, supaya gak jelimet langsung aja. Tapi kalau di sini artinya apa, Beb? Nah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, di sini artinya jaza. Apakah kamu tidak tahu orang yang mendustakan agama? Maksudnya mendustakan hari pembalasan, mendustakan hari perhitungan. Hal araftahu am lam ta'rifu? Pertanyaannya, apakah kamu tahu? Tahu enggak? Apa enggak tahu? Kamu tahu atau enggak tahu? Kayak apa nih bentuknya? Bentuknya orang yang mendustakan agama ini bentuknya kayak apa? Bentuknya apa? Kotak, bunder, kerucut. Bentuknya orang yang mendustakan agama itu sifat-sifatnya bagaimana? Lah, kalau kamu nggak tahu, tak kandani. Tahu tak kandani? Nah, tak kandani fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Oh, dari yang pertama kali orang. Jadi begini, Pak. Sosial itu, Pak ya. Ini rahasia.
Apa rahasianya? Jadi manusia itu Pak, semua besok akan digiring di suatu tempat. Yang tempat itu padang mahsyar. Di situ itu semua orang berguna. Orang pada jelerit, tahu jelerit? Pada ketakutan semua. Apa kira-kira yang bisa menyelamatkan kita dari panas yang kenteng-kenteng di padang mahsyar? Kalau cuaca itu kenteng-kenteng, tapi kalau panganan itu panasnya kemebul. Panas-panas kemebul, ini makanan. Tapi kalau cuaca ini panas kenteng-kenteng, itu ceritanya begitu. Yang berguna ini sosial. Yang dulunya di dunianya pernah ngasih minum orang, yang dulunya di dunianya pernah ngasih makan orang, pasti pernah ngasih pakaian orang, pernah simpati dengan orang yang kesusahan. Donasi-donasi itu gak hilang Pak, asal kitanya ikhlas. Kalau kitanya gremeng yo hilang. Tahu gremeng? Ya ngasih tapi ngerutu, artinya orang lilo. Orang lilo itu tidak ridho, tidak ikhlas, hilang. Nah, makanya apa sih penyebab orang tuh gak mau donasi, kok medit? Karena dia menyangka uang yang disumbangkan tuh hilang, padahal tidak hilang. Nih ketemu. Makanya Araita tahu nggak kamu? Bentuknya orang yang mendustakan hari pembalasan. Kalau dia nyumbang, kalau dia sosial, dianggapnya hilang. Satu, sosial ini Pak, yaitu fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang pertama menghardik anak yatim. Nah, maksudnya menghardik itu bagaimana? Yang perlu diketahui satu, menghardik itu bagaimana dan yatim itu bagaimana. Dan ini terus terang aja saya katakan, paling bagus panti asuhan itu di bawah Pak. PTN Pondok Hijau, panti asuhan, duafa dan yatim piatu, yatim piatu dan duafa. Itu. Jangan ngomong yatim doang. Kalau yatim doang, ternyata ada yang gak yatim, bermasalah duitnya ini. Karena memberikan bukan pada haknya. Lah yatim iku opo? Yatim etak naon? Kan ya begitu. Yatim itu satu, man mata abuhu, yang mati bapaknya. Bukan yang mati ibunya, apalagi yang kakeknya, apalagi yang mati tetangganya. Enggak ada urusan. Oh yang mati tetangganya didaftarkan apa? Sumbangan apa? Apa namanya? Itu kalau yatim santunan. Ya, kamu bapak kamu ada, ibu kamu ada. Lah terus kamu siapa yang mati? Tetangga saya loh. Ya jangan ya apa ya. Satu. Yang kedua koblal buluk sebelum bulukan. Nah, sebelum mimpi basah, baik basah dikit maupun basah kuyup, ini sebelum itu jangan sampai kejadian di Rawapasung. Ya, ini saya ini habis ke Rawapasung, Rawapasung Bintara, Papan Mas itu terakhir Papan Mas termalam itu. Ya. Oh ini santunan anak yatim gede-gede, nolong sewu Pak, tinggi besar, rambutnya gondrong kayak preman pasar. Tahu pernah preman pasar? Loh saya tanya, loh ini apa ini kok gede-gede begini? Ini mana yatim juga? Anu Beb, ini engkongnya yatim. Begitu. Engkongnya yatim. Nah, lah kan engkongnya yatim ada engkongnya juga. Lah ini ada. Lalu bagaimana nggak boleh nyantunin? Boleh, tapi atas nama jangan atas nama yatim, atas nama doa Pak. Itu ceritanya. Yadu'u artinya yadu'u ini yadfa'uhu bi anafin an haqqih, mencegah menolak haknya dengan keras, dirampas Pak. Haknya itu enggak dikasihkan. Kan ya begitu. Sekarang ada orang tua mati nih, anaknya masih kecil. Kan dia berhak tuh, yatim tuh. Ya cuma hartanya enggak dikasihkan, harus ada yang megang. Pak ini anas tu min humur sudan. Nanti kalau saya sudah umpamanya siapa yang megang hartanya. Ntar kalau anaknya sudah gede,
harta selama itu buat pembiayaan dia sekolah segala macam. Kalau sudah gede, sudah akalnya sudah normal, baru dikasihkan. Kan hak milik dia, itu masalahnya. Loh, ini dirampas hartanya, orang dikasihin dengan kekerasan. Yarfa'hu bi anafin an haqihi. Sekarang mau menyantuni anak yatim sosial nggak? Sosial lah. Apa ini Pak? Yatim di Gaza abrek-abrek. Tahu abrek-abrek? Ganteng-ganteng lagi loh Pak. Ya kan cakep-cakep. Itu ceritanya begitu. Nyantunin itu dengan berdonasi itu pahalanya seabrek-abrek. Saya undangan di Simpang Jomin minggu yang lalu di Cikampek, Simpang Jomin. Setelah selesai saya ceramah, sudah selesai makan kan? Makannya itu nasi kerdusan Pak, nasi biryani kerdusan. Kebuli ya, kebuli ada biryani. Cuma tulisannya apa Pak? Kebuli Gaza. Ini orang enak makannya Pak. Loh, ya orang enak, orang sono orang makan apa? Apalah bora-bora makan kebuli. Wong banyu, beras segala macam ya orang bisa masuk ya. Kok kebuli Gaza? Ini kan ngece orang sana ini kebuli Gaza. Apa yang orang sana makan kebuli? Yang enggak makan apa-apa. Orang ada apa-apa. Itu kan ceritanya begitu. Kok kebuli Gaza, ya bawa kebuli Jatimulya kan ya mending ya kan ya begitu Pak, itu ceritanya. Yang kedua, wala yahuddu nafsahu wala ghairahu ala ta'amil miskin, artinya tidak mendorong dirinya orang, menganjurkan orang lain juga orang ngapain ngasih makan orang miskin. Ini sosial nggak? Sosial. Makanya kembali ke cerita tentang padang mahsyar. Apa yang bisa menyelamatkan? Yang dulunya orang ngasih makan, ngasih orang makan di dunia, ngasih orang lain. Itulah yang bermanfaat. Yang dulunya pernah ngasih ngombe, dikasih ngombe sama Gusti Allah Ta'ala. Itu Pak, tak kasih tahu. Rahasia. Kenapa kok rahasia? Sudah sering saya katakan. Nggak ngingetin saja. Mungkin di antara bapak-bapak ini orang Jatimulya. Kalau malam ada yang tahajud 2000 rakaat sampai dengkulnya copot, ada enggak? Sampai geringgingan dan kemeng. Ada kan? Oh ya mungkin ada, siapa tahu kan Jatimulya. Cuma masalahnya satu Pak, Bapak banyak tahajud itu sampai dengkulnya copot, sampai kemeng semua. Apa yang didapati dari tetangga-tetangga? Dapat apa dari Bapak tahajud itu? Orang dapat apa-apa. Hah? Dapat apa? Orang dapat apa-apa, ini masalahnya di situ. Karena ini ibadah pribadi. Mungkin di antara bapak-bapak orang Jatimulya, mungkin ada yang wiritan. Kalau malam itu baca tahlil la ilaha illallah 3000. Ada yang baca istighfar 2 juta. Ada loh ya, bro. Siapa tahu ada yang baca tasbih 5 miliar umpamanya. Itu kan ada. Nah, cuma masalahnya satu. Terus dapat apa? Tetangga-tetangga masyarakat itu tidak. Orang dapat apa? Yatim-yatim tetangga dapat apa? Dengan bapak banyak yang wirid. Orang dapat apa-apa. Keren kan? Kan keren. Mungkin yang terakhir nih. Mungkin di antara bapak-bapak orang Jatimulya, kalau malam ada yang baca Quran 10 juz, hatam 20 kali. Umpamanya keren kan? Baca Quran tengah malam, semua pada tidur, semua pada tengkurap, semua pada ngorok, semua pada ngiler. Bapak sendirian baca Quran sampai hatam 30 kali umpamanya. Bukan hatam 30 juz, hatam 30 kali umpamanya. Keren nggak? Cuma dapat apa tetangga-tetangga, yatim tetangga sebelah dapat apa? Dapat apa? Dengan bapak banyak aja. Oh, kenapa itu ibadah pribadi? Makanya dikatakan dalam kaidah fikih itu al-amalul muta'ati khairum minal qasir. Amal ibadah yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain itu lebih bagus daripada yang manfaat diri sendiri, Pak. Makanya medit orang ahli ibadah tapi pelit itu Gusti Allah tidak suka. Masih mending yang biasa-biasa tapi dermawan. Ini loh ayatnya jelas. Dianggapnya mendustakan hari pembalasan. Satu, enggak nyantunnya anak yatim. Kan sosial.
tidak menganjurkan dirinya atau orang lain ala atau amil miskin it amuhu. Ayat ini setuhunya sebenarnya turun kepada orang yang namanya As bin Wa'il dan Walid bin Mughirah. Kenapa? Mereka ini luar biasa, Pak. Mereka ini mencegah hak anak yatim dan medit nggak mau ngasih. Loh, kalau medit nggak punya masih mending, ini punya ini masalah. Ya, ya. Daf Ustasid kepada As bin Wa'il dan Walid bin Mughirah. Orang ini ceritanya zaman dulu ini medit yang luar biasa. Itu ceritanya, Pak. Sampai-sampai tidak mewariskan hartanya saking meditnya itu. Nah, pada anak nisa, wanita-wanita dan anak-anak. Jadi memang kesimpulannya ayat ini turun pada satu orang, tapi hukumnya berlaku kepada semua orang, termasuk mendustakan hari pembalasan. Satu, nggak menyantuni anak yatim. Kapan ada santunan anak yatim lagi di sini? Mau puasa, iya, Isra Mi'raj biasa ya. Ya, itu penting tuh Pak, anak yatim, menyantuni anak yatim. Loh Pak, tak kasih tahu Pak. Sudah sering saya katakan, cuma saya ngingetin. Kumpul sama orang pinter, apa jadi pinter? Gini aja lah, kerepotan dah. Kumpul sama pandai besi, bau. Kan ya begitu lah. Saya ngulangi doang. Kumpul sama orang jual minyak wangi, bau wangi. Kumpul sama orang sedot WC. Loh, ya bau WC dong. Lah, gelem gak gelem kudu gelem itu, Pak. Nah, sekarang masalahnya, jadi siapa yang dikumpulin itu kan berdampak. Kalau kumpul sama orang sugih, apa jadi sugih? Enggak sugih. Loh, orang sugih. Kalau kumpul sama orang kere, apa jadi kere? Ya enggak, justru kumpul sama orang sugih jadi kere, Pak. Iya, Bapak dihina, dibully, orang dedet, orang duit dibully. Kumpul sama orang miskin, jangan bilang kere Pak, kok ngenes banget. Kumpul sama orang yang duafa jadi kaya. Ya mah. Kenapa? Hadisnya ada, inamatun sor. Ya. Wa turzakun bidu'afaikum. Kamu itu dapat pertolongan, dapat rezeki gara-gara orang lemah di antara kamu. Makanya orang yang dermawan rezekinya itu bertambah, Pak. Sedekah itu bukan ngurangi duit, tambah duit. Ya, kan ya begini. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah Ta'ala menghilangkan itu harta musnah dari riba, wa yurbis shadaqat, dan menambah apa? Harta dari sedekah. Kan ya begitu, dalilnya Qur'annya jelas, hadisnya jelas. Mau ngapain lagi? Nah, ini masalahnya. Nah, kita kembali ke wailul lil musallin. Loh. Di mana ya? Oh, di Sasak Jarang. Kemarin saya ngisi di Sasak Jarang, Pak. Lah, itu ketua DKM-nya bilang begini, ketua DKM. Mari masyarakat kita ngaji sebulan sekali nih. Ya. Sebulan sekali untuk meramaikan, menghidupkan masjid. Pengajian malam minggu pertama, saya disebut nih Habib Yaki. Padahal ngajinya itu udah habis maghrib sampai Isya ya kayak begini nih. Lah, apalagi Habib Yaki 15 menit udah lihat jam baik. Ye, kata dia ketua DKM itu. Lihat jam itu penting, Pak. Dia ngomongin begitu, baru 15 menit udah lihat jam loh ya. Bapak kalau kepengen cepet Pak, sholat Jumat di sana Pak, daerah Sasak Jarang, Koyogiri, Susuki ini cepet itu khutbahnya. Ya karena sana pegawai semua, Bapak, pabrik-pabrik. Ya Pak, pabrik-pabrik. Jadi kan jatahnya istirahat kan sebentar. Nah kalau khotibnya gedabrus, nggak selesai-selesai kan kasihan. Belum lagi makannya, belum lagi itu bagaimana? Ya itu ceritanya begitu. Kalau makin cepat sana Pak. Makanya jamnya dipercepat, jam khotib namanya begitu. Nah, ya jam biasa jam 12, kalau soalnya jam 12 seperempat, namanya jam khotib. Biar khotib ini nggak terlalu gedabrus, no? Itu ceritanya begitu.
Nah, saya teringat Pak, di Perumnas Bulak Kapal itu dulu ada orang ngaku nabi. Namanya Nabi Joko, tapi bukan Jokowi, bukan. Nabi Joko. Nah, Nabi Joko ini menganjurkan kepada pengikutnya orang sholat, nggak boleh sholat. Dengan alasan ayat ini Pak, justru sholat malah celaka. Wailul lil musholin. Ya kan, artinya kan celakalah orang yang sholat. Daripada celaka, lah mending orang sholat. Kan begitu ayatnya, karena dipotong ya. Wailul lil musholin, artinya celakalah bagi orang yang sholat. Oh sudah sholat, ya. Kenapa kok wailul lil musholin? Nah ini bingung ini ayat ini orang jelas. Kenapa kok orang jelas? Karena ada kelanjutannya. Lah kan repot. Celakalah orang sholat. Lah kalau pikirannya pikiran kotor kan dibilang daripada sholat mending ora sholat. Nah dijelasin, makanya nggak boleh dipotong-potong Pak. Alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, sahun artinya ghafilun, yuakhirunaha an awqati, artinya orang-orang yang lalai mengakhirkan sholat dari waktu-waktunya. Molor duhur di asar apa di maghrib di isya, berbagai alasan yang belum inilah belum itulah ini. Li'anna sholatal mu'min la tahlu anis sahwi fiha. Ini ayat ini luar biasa. Kenapa kok luar biasa? Karena pakai huruf an sholatihim. Lah an ini ngomongin waktu. Makanya seandainya ayat ini pakai fi, alladzina hum fi sholatihim sahun, bubar semuanya Pak. Jadi terjemahnya orang-orang yang lalai, yang lupa dalam sholatnya. Nah ini dalam sholatnya, sholatnya siapa yang nggak lupa? Ayo, siapa yang nggak eling dunia ketika sholat? Ayo, tahu ngaku. Ayo, siapa yang tadi sholat maghrib mulai awal Allahu Akbar sampai Assalamualaikum orang ingat apa-apa? Hah? Ayo, angkat tangan tak deloke dapurannya. Lah iya. Jadi tadi malam tuh saya ngisi di ini Pak, di Cikarang ya. Nusa apa? Bukan Nusa Kambangan. Bukan ini lah Pak, Cibarusa. Daerah-daerah Cibarusa. Itu masyarakatnya di perumahan itu 99,9 Jawa. Jadi kalau ngomong tak toleh dapuran itu paham semua Pak. Lah iya. Ya, muji Nabi sampai cangkeme muntuk paham semua dia. Lah kok paham? 99 lebih Jawa semua loh. Begitu ceritanya. Nah, yang nggak paham apa itu tak delok dapurane, kan ya begitu. Nah, ini Pak, segala puji bagi Allah Taala yang untung pakai an. Nah, di sini ada hukumnya nih. Nah, ada orang itu memang nggak sholat sama sekali. Qala Ibnu Abbas, nih penting Pak. Apa kata Abdullah bin Abbas? Orang yang enggak sahun ayat tarikun. Jadi tafsirnya begini, alladzina hum an sholatihim sahun ay an sholatihim tarikun. Tarikun artinya meninggalkan. Memang asli enggak sholat. Dia akan sholat kalau ada manusia. Orang ada manusia, orang sholat. Wah, aslinya mbak manusia. Siapa ini? Humul munafikun yadrukuna sholat idza ghabu anin nas. Mereka akan tidak sholat kalau nggak ada orang. Ada orang sholat, nggak ada orang nggak sholat. Jadi memang sholatnya untuk orang, bukan untuk lillahi ta'ala, bukan untuk Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Pak. Ya. Jadi sholatnya kalau ada orang saja. Wa yusalluna fil alaniya idza hadaru, kalau ada orang saja. Wa amman tasarraka sholat, ya, kalau ada orang meninggalkan sholat, ya ada meninggalkan sholat wa huwa mu'minun wa huwa asin. Asin artinya bermaksiat. Orang Islam meninggal sholat kan banyak. Ya banyak. Loh ya apa? Ini maksiat, dosa besar. Yang dituntut untuk mengqadai sholatnya dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lah tapi kalau sholat yang jadi acuan tuh kalau sakit Pak. Hampir 90% orang di rumah sakit tidak sholat. Loh iya, loh kenapa? Justru di saat-saat sakit itu sholat.
Karena sholat itu tidak boleh ditinggalkan selagi madama aklu sabitan, selagi akalnya masih ada. Kalau caranya dulu sahabat Imran bin Hisin itu sakit ambeien, kewer-kewer Pak. Ya. Kalau bapak mungkin bapak ibu maaf kena ambeien, kalau belum kewer-kewer masih mending. Ini sudah kewer-kewer. Apa itu kewer-kewer? Dia tanya sama Kanjeng Nabi, ya Rasulullah niki dos nopo? Bagaimana saya sholat ini? Kata Nabi, sholli qaiman, fa ilam tastati fa qaidan, fa ilam tastati fa mutajian. Sholatlah kamu berdiri, ora iso. Jadi kalau sholat kamu berdiri, kalau nggak bisa berdiri, ya duduk. Kalau lagi bisa berdiri ya berdiri. Gimana dia yang nggak bisa, yaitu di situ dia nggak bisa. Kalau duduk, kalau dia berbaring, ini Imran bin Hisin sholat ambeien kewer-kewer. Nah, itu ceritanya begitu. Lah, orang saya duduk berbaring, orang saya berbaring melumah mustalkian. Tapi prakteknya susah sholat berbaring ini Pak, karena posisi rukuknya sujudnya harus bangkit. Loh, lapo doai. Lapo doai. Enggak ada terus rukuk melungker, sujudnya tambah melungker begitu. Orang bisa. Kalau nggak bisa mustalkian, nah, mustalkian melumah. Orang Jawa bilang melumah. Lah kalau bisa melumah, ini auma itu mengangguk pakai kepala. Yang mana posisi sujud lebih mengangguk. Wala dolin amin. Alhamdulillah walam jadid walam jadid Allahu akbar ruku. Sami Allah man hamidah Allahu akbar. Sujudnya lebih. Nah itu. Orang bisa kedipan mata, kan yang begitu. Mana mata ruku lebih indah daripada walam yakul kebahan Allahu akbar. Setengah pak ruku. Sami Allah man hamidah Allahu akbar. Mendelep lah orang saya ini pakai hati. Lah hati orang bisa bungkus. Lah bungkus sudah lah mau gimana ya? Pepes sudah. Iya mau bilang apa lagi kan ya begitu ya. Jadi masih wajib. Lah di saat sakit itu kebanyakan orang meninggalkan sholat, ini salah. Kenapa? Loro itu kembangnya pati. Jangan sampai pas sakit ketika dia meninggalkan sholat dalam keadaan sakit bablas mati. Dalam arti dia mati ini menjelang kematian dia sudah gak sholat lagi. Lah kalau dia akalnya koplak, oke, tahu koplak? Iya, akal sudah gak sadar lagi gini doang nih. Koplak ora apa-apa, ora wajib. Kalau akalnya masih sehat, ini tetap wajib madama akluhu sabitan, akalnya masih waras. Makanya saya sering katakan seger waras bagi yang seger dan bagi yang waras. Bapak ini harus duanya harus Pak. Bapak mau seger, tapi tidak waras, pengen. Atau kebalikannya, waras, tapi tidak seger, ya orang. Lah ya apa? Waras, tapi orang seger, sakit orang lororon, ya sakit. Ini jamnya bener kan nih? Bener. Perasaan enggak, kok enggak apa? Kok iya. Gak seger loro-loron yang kena ini, yang kena itu, yang kena itu. Lah orang itu ceritanya begitu, Pak. Minta sama Allah Ta'ala seger waras bagi yang seger dan bagi yang waras. Kesehatan tuh, Pak. Doa di antara adzan dan qomat itu enggak ditolak, Pak. Termasuk waktu-waktu mustajab bainal adzan wal iqamah. Jadi habis adzan dijawab, mungkin sholat sunah sambil nunggu apa? Qomat. Itu waktu mustajab, doa. Kita minta sama Allah. Sahabat pernah bertanya, apa ya Rasulullah yang kita minta di saat itu? Mumpung waktu mustajab. Apa kata Nabi? Sallallahu afiyah, mintalah kesehatan. Apalagi yang nggak punya BPJS. Loh, lah iya. Lah iya. Lah saya ini nggak punya BPJS, Pak. Makanya saya minta sehat sama Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah didoain sama jamaah-jamaah. Masa gak ada yang manjur pisan jamaah nur? Lah, ya mesti ada satu dua kan ada Pak. Setiap majelis ya tobat di sini di Muhajirin kita doakan semoga dipanjangkan umurnya. Mesti kan ada satu yang diijabah sama Allah Ta'ala. Ilok sebekasi gak ada yang manjur, keterlaluan. Kakean dosa berarti itu. Kebanyakan dosa kayak itu masalah. Minta. Jangan kita doang. Ya
Dawil hukuk. Dawil hukuk itu orang-orang yang kita sentuh gak batal. Ibu kita, saudari kita, bibi kita, dan nanti merembet agak luas. Nah, agak luas tetangga-tetangga baru muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat. Kan ya begitu, Pak. Wong doa itu kalau kita doain orang, itu juga kita dikasihin, Pak, sama Gusti Allah, Pak. Bukan itu gak mau doain orang lain. Makanya pakai domirna. Domirna kalau ini kan pribadi ya, gitu cerita. Gitu. Kita lanjutkan. Mepet waktunya. Jadi alladzina hum an sholatihim sahun. Ya. Jadi jangan sampai mati meninggalkan sholat. Apa itu? Di sini katakan bagian orang Islam yang sering meninggalkan sholat, fahuwa tahtal masyiah. Tahtal masyiah itu apa kata kehendak Gusti Allah Subhanahu wa taala ceritanya. Memang harus tobat fa'in taba wa syari'a fil qada fa mata qabla tamami mau. Sekarang utang mungkin hidupnya dulu setahun enggak sholat ya. Terus dia mau bayari, mau ngodoi umpamanya nih gitu sekarang. Baru setengah tahun udah mati. Nah, berarti kan ada apa? Ya sudah. Ya sudah, maksudnya ya sudah ya wes. Kan niatnya dia sudah mau bayar. Mungkin masa lalunya terlalu belangsak, banyak ninggalin sholat ya. Gitu kan ceritanya. Terus kepengen ngodoi yang dulu utang. Jadi begini Pak, ada orang datang sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ibuku ini mati. Seandainya dia ini mau ngomong, dia itu mau ngomong, tapi keburu mati. Dia pengen begini, pengen haji, pengen umpamanya. Seandainya ngomong, tapi keburu mati. Itu gimana? Wajib bayar nggak saya? Kata Nabi, simpel. Kalau kamu punya utang sama orang, wajib bayar gak? Ya wajib. Nah, apalagi hutang sama Gusti Allah Subhanahu wa taala itu, Pak. Jadi orang yang keren tuh, Pak ya. Apa, Pak? Orang yang nggak punya masalah nanti di hari selanjutnya, itu yang keren. Jadi sebelum mati ini, Pak, yang umurnya di atas 50 tahun ke atas ya. Ya, ada kan? 50 tahun ke atas. Aduh. 55, aduh, Pak. 60, ada kan 60 kan? Waduh, Pak. Udah kalau usah pulang dari masjid. Kok takut? 65. Itu diberesi, Pak. Sebelum dia itu masuk kuburan, kepedurenan, itu urusan diberesin. Apa yang pertama? Baik urusan pribadi kita dengan Gusti Allah dan kita dengan orang lain. Kalau pribadi kita dengan Gusti Allah, ya amal-amal kita yang dulu pernah kita tinggalkan. Mungkin pernah gak puasa Ramadan, dulunya nakal, pernah gak berapa, itu dibayar semua itu. Supaya ya kita memasuki dunia baru nih, alam barzah beres. Nah kalau urusan sama orang, utang kita nih diberesin dulu sebelum kita mati. Karena utang berkelanjutan ke alam kuburan. Ya, masalahnya itu. Nah, dan diriwayatkan roh tuh, ada riwayat roh itu gantung antara langit dan bumi karena utangnya. Oh, Nabi sendiri gak pernah ditawari suruh nyolatin orang yang punya utang, gak nyolatin. Tapi bukan berarti kalau sekarang ada orang mati punya utang gak disolatin. Nah, enggak ya, kasihan ceritanya. Kenapa? Karena Nabi itu public figure, itu masalahnya. Ada yang bilang sahabat, saya nanggung ya Rasulullah, baru disolatin. Saking resiko mati perang jihad fisabilillah, semua beres dosa, Pak. Kecuali satu apa? Utang. Jangan terus banyak utangnya langsung pakai ini, Pak. Free Palestine. Jangan begitu, bayar dulu utangnya. Orang lunas ini. Ya, itu ceritanya. Cukup ya? Saya wallahu alam bisawab. 10 menit. Dua pertanyaan waktunya ya 19 lagi. Oh, kecepatan tuh. Ayo, Pak.
Jadi begini Pak kesimpulannya. Orang nyumbang, orang beramal itu diantara syaratnya tidak boleh menyesali. Loh kalau menyesali bubar loh. Waduh, ya kok begini? Waduh, saya sudah ngisi banyak loh. Ini bubar. Loh ya, syaratnya itu sebetulnya dohirnya, kalau dohirnya itu bagus, nyumbang itu nanti mau diselewengi enggak kita tetap dapat. Yang dosa siapa? Ya sononya. Ya kan begitu kan. Itu. Tapi kalau dari awal jangan-jangan malah orang jadi nyumbang. Mau masuk ke kota amal, jangan-jangan keluar lagi, jangan-jangan keluar lagi, jangan-jangan. Orang masuk-masuk. Jadi tugas kita nih, ini ada orang naruh sedekah nih, zaman Rasulullah SAW. Taruh di depan pintu. Lah kok maksudnya dia bukan buat fuqara dan masakin. Lah kok temennya yang ngambil? Dia tahu. Waduh dia bilang waduh ini gagal ini karena tidak sesuai dengan hati dia. Maunya dia biar orang miskin. Ini dilapori Pak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa keputusan? Temannya juga dipanggil. Nah, kenapa kamu kok ngambil uang di Mino? Apa kata temannya? Oh nemu gitu. Karena uangnya digeletakkan di situ. Dia nemu. Apa keputusan? Laka manawaita. Nabi bilang sama orang yang naruh duit ini, kamu telah mendapatkan apa yang kamu niatkan. Nah, sudah dapat. Jadi umumnya kita nyumbang. Kalau dari awal sudah curiga, lah jangan. Kalau sudah suudon duluan, ya percuma. Wah jangan-jangan orang nyampe, jangan-jangan orang nyampe beneran. Oh, jangan. Itu. Jadi kalau kita dohirnya itu bagus, orang nggak harus menyelidiki uangnya kemana nih, sampai belum. Orang sampai segitu. Yang penting kita sudah nyumbang, ya sudah. Kita sudah dapat. Nah, apa yang kita niatkan. Lah nanti perkara umpama itu jadi penyelewengan gak nyampe, ya dia yang dosa. Kalau kita mah sudah dapat apa? Ya kalau kita nyumbang terus kita nyelidiki kemana ya? Mau dicek di rekening ya loro kabeh, Pak. Loro kabeh itu ya capek sendiri kita itu nggak sampai segitu dalam Islam itu. Gitu. Jadi Nabi mengatakan kamu telah dapat apa yang kamu niatkan dan Nabi bilang sama yang ambil kamu telah dapat apa yang kamu ambil. Kan ceritanya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi. Kalau untuk sholat orang tua rentak, jadi dia kadang-kadang waras, kadang enggak. Artinya sesekali dia diajak ngobrol nyambung, sesekali nggak nyambung. Bagaimana? Lah, kalau waktu gak nyambung bagi dia tuh gugur, wong ora nyambung kok. Jadi Akalnya ya. Iya. Ya ketika akalnya tuh jeglek, itu sudah gak wajib sholat. kadang-kadang nyambung. Nah, pas nyambungnya aja. Pas nyambungnya sadar diingetin. Nah, tapi kalau dia jeglek enggak orang wajib sholat. Yang mana ini? Lo enggak, kalau lagi jeglek memang enggak wajib. Kewajiban sholat gugur bagi dia karena akalnya ya konslet lah di sana. Ya, orang wajib dikodok. Lah yang dikodok ini yang waras, orang sholat gitu loh ceritanya. Itu kalau di versi mazhab Syafi'i itu begitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih apa yang tadi disampaikan oleh Bapak ini, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa.